pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita memulainya dengan doa. Ibu minta Lenta Uli untuk memimpin doa kita. Baik, terima kasih untuk Lenta Uli. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek daftar hadir. Apakah semua hadir? Hendri tidak hadir, Bu. Kenapa tidak hadir? Ada yang tahu kabarnya? Kata mamanya dia sakit, Bu. Sakit apa dia? Tidak tahu, Bu. Itulah anak-anak, ada baiknya sebelum kita pergi atau berangkat ke sekolah, kita mengisi perut kita dengan makan. Karena jika kita tidak makan, ya akibatnya perut kita sakit dan kita jadi tidak konsen belajar dan tidak fokus. Baiklah, Ibu panggil nama kalian satu-satu ya. Lenta Uli, Hotmaida, Eni, Putri, Eli. Sekarang kita masuk ke materi kita ya. Materi kita hari ini ialah teks biografi. Baik, sebelum kita memasuki penjelasan tentang teks biografi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. 1. Peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian teks biografi. 2. Mampu mengidentifikasikan struktur teks biografi. Dan ketiga, menentukan ciri kebahasaan teks biografi. Nah, anak-anak ada yang kenal tokoh yang ada di gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Siapa tokoh-tokoh yang ada di gambar ini? Benar sekali, beliau adalah presiden pertama kita yaitu Soekarno. Beliau adalah Bapak Proklamasi Indonesia. Dia juga yang membentuk Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam memengaruhi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Umumnya, teks biografi berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Jadi anak-anak, teks biografi itu adalah teks yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh. Baik, sudah paham? Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya, yaitu ciri-ciri teks biografi. Berdasarkan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Ini contohnya seperti tanggal lahir, tempat lahir, waktu dia meninggal, dan waktu dia bekerja, di mana di situ harus sesuai dengan fakta. Di sini harus dibuat dengan benar sesuai dengan fakta dan tidak boleh dikarang-karang ya anak-anak. Yang ketiga, ya dia nama tokoh. Karena ini adalah teks biografi, teks yang diceritai atau ditulis oleh orang lain. Dan dia pastinya menggunakan kata dia, nama, tokoh, bukan menggunakan kata aku. Bisa secara berturut-turut. Jadi ceritanya diceritakan dari awal dia lahir hingga dia meninggal atau hingga dia berkarir. Tidak boleh dari bawah ke atas, harus berurutan dia. Hambatan kesuksesan. Jadi di sini diceritakan tentang perjuangannya bagaimana agar mencapai kesuksesan dan hambatan apa yang dialaminya. Motivasi pembaca. Jadi saat kita membacakan buku tersebut atau cerita tersebut, kita dapat termotivasi dan memiliki inspiratif dalam cerita perjalanan hidupnya. Dan selanjutnya menggunakan kaidah kebahasaan. Kata kerja tindakan seperti belajar, berjuang, mendirikan. Baik anak-anak, sampai sini ada yang ingin bertanya? Izin Bu, itu apa maksudnya berjuang mendirikan? Berjuang mendirikan itu ialah bagaimana dia berjuang dari dia saat sekolah dan mendirikan suatu misalnya usaha, itu termasuk ke dalam mendirikan. Kata sifat yang menggambarkan karakter, rajin, pantang menyerah, berani. Jadi saat kita membuat teks biografi, kita pasti membuat kata sifatnya, bagaimana seorang tokoh tersebut. Paham? Paham, Bu. Ya, ini kenapa? Bu, rajin itu seperti apa, Bu? Karena rajin yang dimaksudkan yaitu bagaimana apakah seseorang itu rajin
dan berjuang dalam melakukan sesuatu. Nah, itu termasuk ke dalam kata sifat. Jadi sudah paham bagian ciri-ciri biografi kan? Sudah, Bu. Sekarang kita masuk ke struktur teks biografi. Ya, Putri, kenapa? Oke, jika kamu ingin membaca, silakan. Orientasi. Pembukaan, pengenalan tokoh, siapa, kapan, di mana lahir, keluarga, latar belakang. Jadi anak-anak di orientasi ini yaitu pembukaannya, pengenalan tokoh, misalnya siapa, kapan, di mana lahir, keluarga, latar belakang, dibuat kapan dia lahir dan di mana tanggal lahirnya, seperti itulah. Peristiwa penting. Ini cerita rangkaian peristiwa penting secara kronologis, urutan waktu, perjalanan hidup, perjuangan, hambatan, pencapaian, kesuksesan. Jadi anak-anak, seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu menceritakan perjalanan hidup, perjuangan, hambatan. Seperti apa itu perjuangannya, apa aja hambatan yang dialaminya saat mencapai kesuksesan itu. Tentang tokoh, pandangan penulis terhadap tokoh, nilai teladan yang bisa diambil, opsional. Jadi di penutup ini penulis menyampaikan pandangannya terhadap tokoh, nilai apa yang dapat diambil. Paham anak-anak atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Baik, kita lanjut ke manfaat dari teks biografi. Sebelum Ibu tanya, siapa di sini yang tahu manfaat teks biografi? Kok aku Kau memang, kau jawab itu. Manfaat teks biografi bagi saya, Bu, adalah memotivasikan saya. Anak-anak, sekarang materi kita sudah siap. Ibu akan membagi teka-teki bersilaan dan kalian jawab per individu ya. Tolong jangan ada yang contek. Eli, bagikan ini. Membagi kelompok. Ayo anak-anak, ditukar tempat duduknya. Harus duduknya berganti ya, tidak boleh duduk dengan teman sebangku. Ayo, cepat anak-anak. Sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju dan lempar dadunya. Ayo, siapa? Oke, kelompok Hotma. Baik, nomor 3 ya. Habibi, Bu. Oke, baik. Silakan duduk. Selanjutnya.
Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Iya, Ibu. Kesimpulannya, belajar teks biografi adalah proses memahami riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain untuk diambil teladan dan motivasinya. Pembelajaran ini melatih kemampuan berpikir kritis dan memperkarya wawasan tentang nilai-nilai perjuangan tokoh inspiratif. Anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang bertanya, silakan Ibu akan menjawab. Oh, ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Jadi kenapa kamu tunjuk tangan? Gak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran kita ini ya. Tadi kita buka dengan doa dan sekarang kita akhiri dengan doa. Ibu minta Hotmaiden untuk memimpin doa kita. Terima kasih Hotmaida. Baik, selamat siang anak-anak. Kita boleh pulang ya. Ingat, langsung pulang. I just had to let you know you're